kita sambut Ibu Julianti. Shalom Ibu Julianti. Shalom, selamat malam Pastor. Iya, apa kabar Ibu? Puji Tuhan baik. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih Ibu Julianti. Pada malam hari ini kita akan dengarkan kesaksian Anda bagaimana Tuhan Yesus yang maha baik itu, walaupun Mbak Julianti sudah tinggalkan Tuhan, sudah berkhianat cuma demi seorang laki-laki, demi perkawinan. Nah, Tuhan Yesus tetap Tuhan yang tidak pernah berubah. Ya, tidak marah-marah, tidak tempeleng, tidak bunuh Julianti, kemudian darahnya jadi halal, tidak. Ya, karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Oke, Mbak Julianti, kesaksian Anda boleh disampaikan kepada kami semua, dan saya percaya kesaksian Anda akan memberkati bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang telah membawa hidupmu kembali dari kepercayaan yang sudah berbeda. Tentu dimulai dari latar belakang dulu ya, Mbak Julianti. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Julianti. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Pastor. Shalom, selamat malam buat Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Nama saya Yulianti Utabarat, saya terlahir dari kedua orang tua. Bapak saya bernama Santoso dan ibu saya Deliana Boris Yombing. Bapak saya dari Solo dan ibu saya Medan. Kami 5 bersaudara. Pada tahun 1993, ibu kami, mama kami tercinta meninggal. Dan kami 5 bersaudara pada saat itu masih sangat kecil, belum siap untuk hidup tanpa seorang mama ya. Sampai suatu saat papa kami menikah kembali dengan seorang wanita yang memang saat itu beda iman juga. Saya banyak belajar dari mama saya dan papa saya, bahwa sebagai orang Kristen itu harus mempunyai kasih yang bukan tidak kepura-puraan. Sampai suatu saat beranjak saya dewasa, saya menjalin hubungan masa remaja itu, dan saya pun beda iman dengan seseorang laki-laki yang memang saat itu kami menjalin suatu hubungan semasanya anak remaja, sehingga kami memutuskan menikah pada tahun 1999. Saat itu usia saya 20 tahun dan memang jarak umur kami 10 tahun lebih tua suami saya pada saat itu. Dan saya pun izin sama saya punya tulang, almarhum tulang saya waktu itu masih hidup, Marulan Siombing. Saya izin sama tulang saya juga izin sama papa saya saat itu. Karena memang setelah meninggal mama saya itu hidup sama abang saya dan adik-adik saya berlima. Hidup kami itu keras dan kami dituntut untuk bertahan hidup harus seperti apa. Karena mama kami mengajarkan kami untuk hidup harus siap gitu, tidak boleh meminta-minta atau seperti apa gitu. Jadi kalian harus bisa hidup apapun itu, kan bisa jalankan hidup itu, tidak boleh cengeng, tidak boleh minta-minta, kata mama saya semasa hidupnya. Memang dari kecil ibu saya, mama saya Deliana Boris Yombing itu sangat keras mendidik anak. Tapi saya mengambil kesimpulan dengan kerasnya yang dididik sama mama saya, ternyata ini hasil dari didikan keras mama saya, bahwa anak-anaknya berlima itu dibentuk mental yang benar-benar siap saat itu, sehingga kami berlima hidup hanya anak-anak saja. Karena setelah menikah papa saya pergi dan tidak pernah datang ke rumah dalam kurun waktu yang cukup lama. Tapi papa saya pernah bilang, perginya bapak bukan meninggalkan kalian, tapi demi menyelamatkan adik-adik kalian yang masih kecil. Karena pada saat itu papa saya menikah lagi dan punya anak dari ibu tiri saya. Anak-anaknya masih bayi dan masih kecil. Dan bapak saya cuma cukup berdoa pada malam hari, dia selalu bilang, Tuhan Yesus, jaga dan pelihara kelima anak saya, dimanapun, apapun kebutuhan anak saya, cukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Mungkin memang raga papa saya tidak ada bersama saya dan adik-adik saya.
Tapi doa papa saya itu setiap malam itu yang dia katakan buat saya sama adik-adik saya. Sampai saya memutuskan menikah pun bapak saya bilang, yang menjalankan kamu, keputusan yang kamu ambil, itu juga keputusan kamu. Cuma satu pesan bapak, taatlah dan hormatlah kamu kepada suamimu, karena suami adalah imam buat hidupmu sampai ke depannya. Seperti itu. Bergumul berjalannya waktu, saat itu saya menjalankan kewajiban saya sebagai seorang istri yang memang sudah mengambil satu keputusan ingin mengikuti keyakinan sang suami. Apapun yang diberikan nasihat sama papa saya itu selalu saya ingat gitu. Saya diajarkan ilmu keyakinan yang ada di suami saya itu saya belajar dengan sendiri. Ya. Kurun waktu 17 tahun belajar ilmu agama itu sendiri. Dan selalu diingatkan sama teman-teman di sekitar saya. Terkadang teman-teman Nasrani saya pun kadang kalau ketemu selalu menyapa saya, apa kabar Yuli, sehat-sehat Kak, kakak pembina saya. Dan jauh sebelum itu saya juga dulu guru sekolah minggu di gereja Kristen GKP Evata Cakung. Sampai hari ini saya masih jemaat di sana. Kurun waktu 17 tahun itu banyak pergumulan dalam kehidupan saya. Tapi saya selalu berusaha berprasangka baik sama Tuhan pada saat itu. Tapi di lain sisi, di dalam hati saya yang paling dalam saya berkata begini, Tuhan apakah ini hukuman saya? Tuhan kasih saya hukuman sehingga saya tidak ada damai sejahtera atau sukacita dalam kehidupan saya gitu loh. Memang yang saya lakukan apapun itu Tuhan buat berhasil saat itu. Baik perekonomian saya, kehidupan saya dalam berumah tangga, mendidik anak-anak saya sampai beranjak dewasa sampai hari ini. Dan itulah mungkin kebodohan saya, saking sayangnya saya sama seseorang sampai saya harus mengorbankan Tuhan saya. Yang saya dapat hanya saya hanya mendapatkan batin saya tidak merasa damai. Tidak ada damai sukacita saat itu. Selalu saya melakukan sesuatu yang menurut saya itu baik, tapi selalu salah di mata suami saya gitu loh. Tapi saya tidak pernah mau menyalahkan sepenuhnya kesalahan itu datangnya dari dia, tidak. Mungkin ini kesalahan saya gitu. Halo Mbak Julianti, bisa dengar saya? Bisa. Ya, oke, nanti dilanjutkan Mbak. Mbak Julianti perlu ceritakan keyakinan suami itu apa, jadi orang jelas ya. Terus yang iya. Mbak Julianti pelajari itu apa saja, misalnya sholat, ngaji atau apa, itu Iya. harus jelas diceritakan. Karena kalau Mbak Julianti tidak sebutkan, nanti orang mengambang. Nanti orang pikir Mbak Julianti punya keyakinan ini apa gitu loh. Iya. Oke, dilanjutkan ya, silakan ya. Silakan Mbak. Ya, baik. Terima kasih, Pastor. Ya, saat itu saya mengikuti keyakinan suami saya itu Muslim. Sebagai seorang Muslim atau Islam ya. Saya mengajar ngaji atau ikro itu saya belajar dari tetangga saya. Awalnya saya beli buku. Buku yang di situ ada pelajaran mengenai Islam. Bagaimana cara membaca ikro dan lain-lain. Nah, semua itu saya pelajari karena saya pikir di saat saya mengambil satu keputusan harus sungguh-sungguh saya untuk menjalani keyakinan saya bersama suami saya. Dan kurun berjalannya waktu, seperti yang tadi saya sampaikan, saya selalu berusaha bahwa saya udah memberikan yang terbaik gitu buat suami saya, bahwa ini loh saya seorang istri, seorang muslimah, di mana saya juga sempat memakai hijab saat itu. Tapi ya jauh di dalam lubuk hati setiap ada pergumulan di dalam kehidupan rumah tangga saya itu tidak pernah selesai dengan baik, tidak ada pemberesan baik dari pihak suami ataupun keluarga besar dari suami saya.
Sampai hari ini pun tidak ada gitu. Dan dalam hati saya sampai bilang, apakah mungkin ini hukuman saya karena saya mengorbankan Tuhan saya buat orang yang saya sayang gitu. Saat itu bergumam seperti itu hati saya. Sampai kami konflik 2005 dan 2007, kami sampai rujuk 2 kali. Saat itu masih ada almarhum papa saya. Dan saat itu pun saya sempat dipisahkan juga sama anak-anak saya. Karena saya sudah bilang dari tahun itu, rujuk dan berapa kali rujuk, saya bilang saya mau kembali saja, saya bilang. Cuma saat itu anak saya masih kecil-kecil dan papa saya bilang, Tuhan Yesus lebih melihat hatimu nak. Dok Cahayu, Tuhan cuma melihat hatimu. Tuhan lebih melihat hati. Jadi kau harus minta kekuatan sama Tuhan. Mau seperti apa kehidupanmu ke depan bersama anak-anakmu. Itu yang disampaikan Bapak saya. Sampai berjalanlah waktu, anak saya lulus SD yang pertama masuk, anak saya yang pertama lulus SMP, anak kedua lulus SD. Berjenjanglah mereka berbarengan masuk SMA dan masuk SMP. Dan memang saat itu suami saya sudah tidak bekerja. Sampai suatu saat saya diberikan pekerjaan, diberikan kepercayaan kepada kawan saya saat itu yang bernama Mehwa. Saya disuruh mengolah dia punya cucian motor. Terus saya juga harus antar jemput anaknya sekolah. Saat itu saya, apapun saya kerjakan demi kebutuhan hidup anak-anak saya dan saya gitu. Berjalanlah waktu seperti itu. Sampai suatu saat anak saya butuh biaya saat itu, sangat besar. Entah kenapa, sudah lama saya berjalan, saya anggap saya ini adalah sebuah seekor domba yang jalan sudah jauh dari kandang dombanya. Tapi Tuhan masih kasih saya bala tentara yang setiap titik saya, saat saya mau terpuruk, saya sudah pasrah dengan kehidupan saya saat itu, ada saja gitu yang Tuhan kasih gitu. Pertolongan itu bukan sekedar hanya uang ya, buat semua saudara-saudara yang pada hari ini mungkin melihat kesaksian saya. Tuhan kasih berkat bukan hanya uang. Saya diberikan teman yang baik saat itu, yang mau menopang saya, mengangkat saya dari keterpurukan hidup saya saat itu. Ditambah saya waktu itu pasnya habis operasi karena saya ada miom, sampai saya tidak bisa melakukan pekerja apapun. 3 bulan saya bed rest di rumah, tidak melakukan aktivitas. Teman gereja saya datang ke rumah, teman sekolah saya datang ke rumah. Terlepas yang Nasrani ataupun yang tidak Nasrani, mereka memberikan saya kekuatan moral. Karena memang terus terang saat itu saya sudah pasrah. Tuhan, saya dalam hati saya sudah nggak sanggup gitu. Saya nggak sanggup. Kalau saya untuk hidup susah materi saya bisa terima, saya bisa cari. Tapi kalau susah batin saya dan pikiran saya nggak sanggup, saya bilang saat itu. Papa saya sudah nggak ada tahun 2007, tanggal 30 Juli, 1 hari saya mau ulang tahun, papa saya nggak ada. Saya masih ingat pesan papa saya, Tuhan lebih melihat hati kamu, Dok. Kamu jangan pernah menyerah. Kamu harus punya pengharapan sama Tuhan Yesus. Saya cuma bisa bergumam dalam hati saya. Karena saya masih menghargai, menghormati suami saya dan juga ibu mertua saya yang saat itu sedang mengalami sakit kanker serviks yang harus bolak-balik ke Cipto. Saya harus mengantar ibu mertua saya tiap subuh, saya harus antar dia untuk kemo dan lain-lain saat itu. Setiap hari saya harus menguatkan diri saya, bergumam sendiri, berkata-kata, bicara sendiri dengan hati saya. Akhirnya berjalannya waktu pada tahun 2017 tanggal 30 Mei itu pas hari ulang tahun anak saya yang pertama. Nama anak saya Selina Putri Aulia, genap usia dia pada saat itu sweet 17. Pokoknya intinya selama 17 tahun pergumulan hidup saya itu beraneka ragam.
sampai masalah perekonomian dan lain-lain itu, dan sampai perlakuan keluarga besar dari suami saya yang sangat tidak memanusiakan saya, gitu ya. Tapi saya selalu ingat kalau kasih itu harus benar-benar mengasihi. Saya acuan saya mengasihi, saat itu mengasihi dan mengasihi. Kalau mengasihinya saya menjadikan diri saya bodoh, itu sangatlah sangat tidak baik buat kehidupan saya ke depan. Sementara saya harus menguatkan diri saya saat itu. Akhirnya setelah banyak pergumulan itu, saya izin sama suami saya saat itu pada malam hari, habis maghrib lah, jam-jam setengah 7, jam 7, saya bilang sama suami saya, "Pak, saya mau ngomong sama kamu." "Ngomong apa?" kata dia. Saya minta izin saat itu sama suami saya bilang, "Pak, aku sebelumnya mohon maaf, mungkin aku belum bisa menjadi seorang istri yang baik, belum bisa menjadi seorang istri muslimah yang jauh lebih baik. Karena saat itu saya tidak pernah dituntun atau dibimbing selama 17 tahun itu, tidak. Sampai saya bisa mengaji dan lain itu saya diajarin sama tetangga samping rumah saya. Namanya, saya biasa manggilnya Mama Iip. Jadi saya bilang baik-baik, saya izin. Aku mohon maaf sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat aku sebagai seorang istri. Aku ingin kembali ke gereja, Pak. Izinin saya ya. Saya selama ini tidak pernah menuntut apapun. Saya tidak menuntut materi atau tidak menuntut sesuatu yang memang kamu harus istimewakan saya sampai hari ini, tidak. Saya cuma minta izin untuk kali ini, saya mohon izinkan saya mau kembali pelayanan, saya mau kembali ke gereja. Saat itu dia tidak bisa menerima. Gak bisa begitu, katanya. Kalau kayak gitu sama aja kita hidup satu rumah, beda iman, beda keyakinan, beda agama, namanya sama aja, itu zina. Kalau kamu maunya seperti itu, aku nggak akan mau tahu kehidupan kamu dan anak-anak, baik makannya atau apapun, aku nggak akan mau tahu. Saat itu saya tidak marah. Karena saat saya mau izin sama suami saya, jauh sebelum hari itu saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan, lagu pujian yang saat itu saya cuma bisa mengingat lagu "Aku tak dapat jalan sendiri, Tuhan bimbinglah aku." Saat itu malam hari, tengah malam, setiap tengah malam anak saya tidur, saya baca Alkitab di dalam kamar, saya kunci pintu kamar sambil saya menyanyikan lagu pujian itu. Akhirnya sampailah pada malam itu 30 Mei 2017 jam 7 malam saya sampaikan sama suami saya, papanya anak-anak. Dan dia tidak menerima itu. Setelah kejadian itu dia keluar dari rumah kontrakan, dia bawa bajunya semua. Saya tidak pernah mengusir suami saya, sampai hari ini saya tidak pernah mengusir. Dia selalu setiap ada permasalahan pasti dia pergi meninggalkan rumah. Nah, saya tinggal akhirnya cuma bertiga sama anak saya di rumah kontrakan itu. Saya bilang sama suami saya saat itu, nggak apa-apa kalau kamu memang tidak mau tahu dengan kebutuhan saya sama anak-anak. Tapi Tuhan saya lebih berkuasa buat hidup saya dan matinya saya, dan juga anak-anak saya. Pasti Tuhan cukupkan kebutuhan saya dan anak-anak saya. Kamu nggak usah khawatir. Saya jamin itu, dan saya tidak akan meminta apapun sama kamu kalau memang itu kemauan kamu. Berjalannya waktu, saya hari Minggunya mau berangkat ke gereja, dan pada malam hari itu anak saya nangis dan sangat terpukul. Saya tahu anak saya yang perempuan ini, saat saya berusia 17 tahun, harusnya hari baik saya, hari istimewa saya, sweet 17 saya. Kenapa Tuhan kasih hadiah perpisahan orang tua saya? Nah, itu bukan hal mudah buat anak saya, buat Selina Putri Olia, anak saya. Dia tahu betul apa yang saya alami, karena saya suka curhat sama anak saya itu kan. Sampai saya bilang malam itu, "Kakak, Habib, mama minta maaf. Mungkin keputusan yang mama ambil mungkin
bisa membuat anak-anak saya kecewa atau seperti apa, itu tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata. Tapi entah kenapa, pada saat memutuskan itu saya tidak ada rasa ketakutan, kebimbangan atau keraguan, saya tidak ada. Saya tidak takut teman-teman saya, sekitar rumah saya, wilayah saya yang tahu saya pernah berhijab, pernah saya ikut menkosi dan lain, entah seperti apa reaksi mereka, saya tidak ada rasa takut, itu nggak ada. Misalnya saya diasingkan atau sepertinya, tidak ada terpikir saya ke situ. Intinya saya ingin kembali ke gereja, ingin pelayanan, dalam pemikiran saya hanya itu. Tidak ada saya, pokoknya intinya pada saat saya mengambil keputusan, saya tidak ada rasa takut, keraguan-raguan, tidak ada. Dan semuanya seakan-akan di hati saya ini plong gitu loh. Tidak ada yang mengganjal gitu loh. Tidak ada sesuatu hal yang harus saya tahan-tahan di dalam kehidupan saya pada malam hari itu. Dan memang pergumulan saya masih berlangsung terus sampai hari ini. Dan memang anak laki-laki saya saat itu sampai beberapa tahun ke sini itu dia masih awal-awal masih tidak bisa menerima dan sempat membilang kata saya, ih katanya punya mama kafir, apaan itu, ih amit-amit najis. Saya pikir sah-sah aja anak saya bicara seperti itu, karena dari kecil dia kan taunya ibunya seorang muslim dan papanya muslim, dan dia ingin kehidupan rumah tangganya seperti dulu, kumpul sama mama, bareng mama yang ajarin kita sholat kan begitu. Saya sangat memaklumi, memang sangat berat pergumulan saya. Saya harus bergumul dengan anak saya sendiri. Mungkin kalau untuk orang lain saya tidak terlalu pusing atau berat, tapi ini adanya di anak saya yang laki-laki. Sampai suatu saat saya mau ke gereja, dia mau ke Free Day. Dia lihat saya sudah rapi, dia bilang, Mama, ya, Mama mau ke gereja ya? Iya. Abang mau pinjam motor, Ma. Abang mau ke Free Day, katanya. Iya, boleh, pakai. Mama ke gereja jam berapa? Ibadah Mama jam 9. Ya udah, kalau gitu nanti Abang anterin, tapi Abang nanti pakai lagi motornya. Ya udah, tapi jangan terlambat ya, Bang. Mama nanti jam 9, minimal jam setengah 9 sudah jalan dari rumah. Ya udah, ntar Abang anterin. Saat anak saya bicara seperti itu, buat saya sudah suatu apa ya? Buat saya sudah suatu hal yang sangat baik gitu. Sedikit banyak dia lama-kelamaan sudah mulai mau ada keinginan untuk mengantar saya ke gereja saat itu. Akhirnya diantar ke gereja. Nah, tidak sampai di situ. Selang baru 1 bulan saya memutuskan pelayanan ke gereja, saya kena serangan stroke pertama kali pagi hari. Saya mau keluar, ngeluarin motor saya, mau ngojek, karena kan saya antar jemput teman saya, Mehwa punya anak 2. Sekolah di Sang Timur, Taman Modern, sini Cakung. Saya mau antar, saya bangun, mau keluar, mau tiba-tiba kaki saya lemas, saya jatuh, dan kaki saya yang kiri itu kayak lemes dan nyeret gitu loh. Saya nggak bisa bangun saat itu. Dan kebetulan ada kawan saya namanya Karyo Rita Lolo. Karyo Lolo saat itu memang pas kebetulan beliau tinggal di rumah saya. Beliau yang membantu saya saat itu. Sampai saya tertidur nggak bisa bangun. Sampai Mehwa pun teman saya kaget gitu. Kenapa Butet, katanya. Saya memang sehari-hari dipanggilnya Butet. Dan sampai sehabis reuni, acara reuni serangan stroke itu, teman sekolah saya pun datang ke rumah memberikan kekuatan juga kepada saya. Dan tidak lama serangan stroke saya berangsur hanya dalam waktu 2 minggu. Serangan stroke pertama itu saya bisa berjalan kembali, karena saat itu saya saat tertidur sambil saya baca Alkitab, dengar lagu pujian, saya bilang sama Tuhan, Engkau lebih mengetahui dan melawat hati saya. Saya tidak mau terpuruk dalam keadaan itu. Berikan saya pengharapan yang baru, hati yang baru, hidup yang baru bersama anak-anak saya. Saya yakin saya sembuh. Tuhan pasti kasih saya sembuh dari sakit ini. Karena anak-anak saya masih butuh saya. Saya bilang saat itu sama Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya tidak mau sakit lama-lama. Saya bilang, puji Tuhan hanya 2 minggu. Saya tiap pagi hanya berjemur di matahari.
sambil saya mengimani bahwa Tuhan saya sehat, saya sembuh Tuhan. Angkat sakit penyakit yang ada di tubuh saya Tuhan. Saya bilang, hanya dalam waktu 2 minggu, sampai saya datang lagi ke rumah sakit Persahabatan saat itu, dan diperiksa, dan dokter pun kaget saat itu, ibu sudah bisa jalan, mulut ibu sudah tidak menyon katanya. Saya pikir, saya masih ingat juga lagu hati yang gembira itu adalah obat. Ya, memang nyata, hati yang gembira adalah obat. Jadi saya harus bisa berdamai dengan keadaan saya saat itu. Saya tidak boleh terpuruk lama-lama. Saya kembali lagi menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Ini saya bicara mukjizat yang saya alami, yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Sampai suatu saat anak saya butuh biaya, yang SMK. Saya telepon abang saya yang dokter Marsada. Saya bilang, Bang, aku lagi bingung buat masalah sekolah, biaya sekolah anakku, Selina. Emang kenapa, Dik? Aku harus bayar sekian juta. Abang saya bilang, kenapa kamu nggak ke balai kota? Emang ada apa, Bang, di balai kota? Aku bilang, kamu datang, ini hari terakhir Bapak Basuki Cahayapurnama, dia bertugas. Coba kamu datang ke sana. Bawa anakmu, surat-suratnya, tunggakan sekolah, sama KJP anakmu, kenapa tidak ada terdaftar atau seperti apa. Coba kamu bawa. Besok hari terakhir Bapak Basuki Cahayapurnama tugas di balai kota. Akhirnya pagi-pagi saya naik kereta, saya dampingin anak saya naik kereta, turun di gondang dia, saya jalan kaki dari gondang dia sampai ke balai kota saat itu. Itu kalau nggak salah bulan antara April atau Mei lah, saya lupa tahunnya. Anak saya pun sampai begini, Mama, emang boleh kita datang ke balai kota? Berdoa aja sayang, kalau emang Tuhan berkenan dan mengizinkan kita masuk. Memang kalau Tuhan tuntun langkah kita, pasti Tuhan kasih kemudahan buat biaya sekolah kakak. Saya bilang gitu. Akhirnya saya ketemu dengan Ibu Ida. Nggak taunya Bu Ida itu tinggalnya nggak jauh di Rusun Pulau Gebang. Dan belum lama pun saya masih ketemu dengan beliau. Langsung saya diarahkan ke Bu Ida, saya kasih berkas anak-anak saya. Dari situ saya diarahkan lagi ke apartemen Juanda. Saya naik kereta lagi nyambung. Saat itu langsung saya bertemu dengan timnya Pak Basuki Cahayapurnama. Saya di situ diwawancarai sehari-hari, Bu, pekerjaannya apa? Saya bilang saya cuma tukang ojek. Saya bilang. Anak saya pun ikut tidak ke dalam, saya wawancara. Akhirnya saya serahkan berkas anak saya, nama sekolah dan lain-lain. Kebetulan anak saya sekolah di SMK Dharma Paramita di Kuala Ujung Menteng. Dan memang saat itu saya menjalaninya ya dengan keadaan tenang, tidak panik atau khawatir yang berlebihan. Dulu itu saya selalu berpikir panik, khawatir dengan kebutuhan saya setiap hari. Aduh, besok anak saya makan apa ya? Aku duit tinggal sekian. Tapi pada saat itu saya tenang gitu, sampai saya tidak ada kesedihan. Saya selalu kata anak saya, Mama kok sekarang jarang marah-marah ya, Mama sekarang jarang ini ya. Saya bilang, ya kan Mama sudah mengambil suatu keputusan yang Mama ambil itu bukan semata-mata memutuskan sesuatu hal yang mudah gitu. Masih banyak pertimbangan. Ya disitulah kita sebagai manusia harus mempunyai prinsip hidup dan komitmen yang baik. Nah, akhirnya puji Tuhan, Tuhan jawab. Esok harinya pagi-pagi staf dari Pak Basuki Cahayapurnama datang ke rumah kontrakan saya. Kebetulan yang ditanya adalah teman saya Mehwa yang punya kontrakan. Ditanya, Ibu Yuliantinya kemana ya? Oh, lagi antar sekolah anak saya, Pak, katanya. Nah, akhirnya nggak lama saya nyampe, habis nganter saya balik lagi ke rumah. Ditanya ke ibu, keadaan ibu seperti apa, ngojek ibu sebulan berapa, anak ibu berapa. Saya sampaikan, puji Tuhan, selang 2 minggu atau 3 minggu, pihak dari Pak Basuki Cahayapurnama itu datang ke sekolah dan membayarkan tunggakan anak saya, kalau nggak salah waktu hampir 5 juta. Puji Tuhan, tidak berhenti di situ, bergumul lagi saya. Karena bebarengan anak saya, satu kelulusan, yang satu SMK lulus, yang SMP masuk SMK. 1 minggu mau ajaran baru, saya baru dapat uang.
Saya datang ke sekolahan untuk anaknya nomor 2, dia masuk STM, yang SMK lulus, masuklah yang lulus SMP ini ke STM. Saya datang ke sekolah, saya menghadap kepala sekolah atau pihak pendaftaran, saya bayar hanya separuhnya. Saat itu pendaftaran hampir 6 juta. Saya cuma punya uang saat itu 4 juta. Nah, saat itu saya pinjam dari adik saya, karena kan saya baru selesai, kakaknya yang sekolah, lulus-lulusan, saya pinjam ke adik saya saat itu. Puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan cukupkan kebutuhan saya. Sampai saya kena serangan stroke lagi tahun 2019 bulan November. 2019 November tanggal 28 November. 26 November. Itu lebih parah dari sebelumnya. Karena habis saya aktivitas ngojek, masuk kamar, saat itu saya mau ketemu dengan calon besan saya karena anak saya sudah bertemu dengan jodohnya, mau membicarakan persiapan pernikahan anak saya. Tiba-tiba saya lemas, saya tiduran, tahu-tahu mulut saya menyon lagi. Sampai saya bilang ke bule saya untuk buatkan saya teh panas. Hampir setengah bulan saya di rumah sakit. Setengah bulan di rumah sakit, dan keputusan dari dokter, hasil pemeriksaan semua, saya mengidap sakit autoimun. Yang memang bisa sewaktu-waktu saya lemas atau kaki kesemutan atau tangan merasa baal. Saat itu kan karena saya ngojek, akhirnya tidak diperbolehkan naik kendaraan sendiri. Sepulang saya di rumah sakit, dokter bilang ibu tidak boleh lagi aktivitas di atas motor sendiri. Ibu harus diantar, kemana-mana harus diantar. Awal-awal saya kemana-mana diantar. Tapi saat orang yang ngantar saya tidak ada, saya kan juga saat itu. Saya bilang lagi sama Tuhan, Tuhan, berani bawa motor sendiri. Walaupun terkadang suka lemas di bagian tubuh saya sebelah kanan ini dari pundak ke bawah. Kalau udah lemas seperti itu, mau nggak mau saya harus berhenti. Saya berhenti kadang di halte atau di warung-warung yang ada warkopnya, saya konsumsi teh manis panas. Hanya itu yang bisa kasih kekuatan saya kalau saya sudah lemas di jalan. Nah, bergumulnya waktu, saya jalan aktivitas seperti biasa. Dan memang anak saya sampai hari ini yang laki-laki itu kadang-kadang pembicaranya masih agak seperti, dia sangat mempunyai akar kepahitan terhadap saya. Dia selalu berpikir mama penyebabnya. Mama yang penyebabnya semua ini mama. Sehingga tidak ada lagi kehidupan keluarga kecil yang dulu abang dapat. Sampai anak saya keluar dari rumah tidak mau tinggal sama saya sampai hari ini. Tapi dalam doa saya selalu bilang sama Tuhan, dimanapun anak saya berada, buat fatwa Habib Kalamsa, jaga pelihara dia Tuhan. Aku yakin dan percaya aku akan selalu menjaganya. Karena satu orang berdoa dan bertobat dalam satu rumah, pasti Tuhan akan berikan keselamatan buat semua orang yang ada di dalam rumah itu. Ya kan? Saya pun banyaklah pergumulan saya. Sampai saya mengalami suatu pengkhianatan terhadap kinerja saya, pekerjaan saya, dan lain-lain. Tuhan mampukan saya lewatin itu semua. Sampai saya terkena COVID. Saya tidak tahu ya. Tiba-tiba saya habis ada urusan saat itu dengan kawan saya. Sepulangnya saya tiba-tiba demam, mata saya tidak bisa terbuka. Saya dibawain obat juga sama teman saya saat itu, obat Cina. Saya pikir sudah baikan, tapi tidak. Sampai saya ke klinik, mau nggak mau sama teman saya mewah dibawa ke klinik, di swab dan lainnya, saya positif. Karena saya ada jantung dan autoimun. Tiba-tiba setiap saya batuk itu sesak. Napas saya seakan-akan kayak tercekik di leher. Saya tidak bisa bernapas saat itu. Benar-benar saya sakit, sangat sakit, dan leher saya ini kayak orang kecekek tali tambang gitu loh. Saya saat itu saya nggak ada rasa takut, khawatir. Mungkin orang berpikir, aduh mati nih gue karena COVID nih, mati deh gue gitu kan. Tapi saat itu saya tidak. Saya cuma, Tuhan, apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan melakukan dalam kehidupan saya, sampai hari ini kalau memang Tuhan mau memanggil saya, bukannya saya pasrah saat itu, tapi memang udahlah gitu loh.
Apa yang Tuhan mau kasih hidup saya terima, gitulah. Saat itu sampai saya tidak bisa dibesuk, sampai berapa hari di gawat darurat itu di rumah sakit Persahabatan. Tapi saya tidak berhenti. Di rumah sakit pun saat Zoom doa dari gereja saya tetap ikut. Dan doa keluarga juga saya lewat handphone saya ikut. Walaupun napas saya sesak dan masih pakai oksigen saat itu, selalu saya ikut. Dan satu lagi pencerahan dari saya punya teman satu organisasi saat itu Kak Eta, namanya Christine Margareta, memang satu organisasi sama saya saat itu. Dia memberikan saya link, Kak Butet, coba Kak Butet buka Debbie Basir. Di situ ada mesbah doa dan mesbah syukur. Ya. Pagi jam 5 subuh mesbah syukur. Tiap malam jam 8 malam adalah mesbah doa. Itu saya selalu mengikuti. Jadi setiap jam itu jam 5 dan jam 8 kalau pas saya sudah di rumah itu saya selalu langsung buka Debbie Basir. Banyak ayat-ayat firman Tuhan yang diberikan oleh Debbie Basir di situ menguatkan saya dan memulihkan hati saya sampai hari ini. Ya, mungkin dulu saya sekedar sekolah minggu, guru sekolah minggu, tapi saya tidak mengerti kehadiran Tuhan dalam hidup saya itu seperti apa. Tapi setelah pergumulan saya mengambil keputusan saat itu sampai hari ini saya merasakan sekali proses hidup dan peran Tuhan Yesus sendiri dalam kehidupan saya, baik jasmani ataupun rohani. Sampai hari ini puji Tuhan, damai, sejahtera dan sukacita itu selalu ada dalam kehidupan saya setiap hari. Dan saya tidak pernah mengkhawatirkan sesuatu apapun, baik itu kebutuhan duniawi, baik apapun itu, saya tidak pernah khawatir sampai hari ini. Dan satu hal, buat saya, kita boleh menyayangi seseorang yang kita sayang, tapi jangan pernah kita mengorbankan Tuhan kita yang sudah menebus dosanya buat kita. Dan inilah yang saya baru mengerti peran Tuhan Yesus yang benar-benar saya rasakan gitu loh. Setiap saya berdoa, itu Tuhan, saya mintanya cuma satu, saya mau hidup saya seperti ini Tuhan gitu loh. Tapi Tuhan jawabnya lebih dari apa yang saya minta gitu loh. Saya sampai nangis setiap hari saya dapat berkat, setiap hari saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Saya dalam hati saya langsung, Tuhan terima kasih Tuhan, sampai hari ini selalu menyertai saya, memberikan saya teman-teman yang baik, baik yang Nasrani ataupun yang non Nasrani. Selalu Tuhan berikan saya teman-teman yang baik sampai hari ini. Yang banyak perubahan kehidupan saya saat saya mempunyai teman sampai hari ini di dalam kehidupan saya. Jadi buat Tuhan jangan melarang kita tawar-menawar. Komitmenlah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan kita. Kita yang selalu lupa bahwa Tuhan itu sudah kasih berkat, hikmatnya kepada kita, dan kasihnya yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak menyadari itu. Tapi sampai hari ini, saya puji Tuhan, saya merasakan betul jamahan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan kembalinya saya ke pelayanan pun juga bukan instan. Saya harus mengalami suatu pergumulan dari anak-anak saya, dari suami saya, sampai hari ini kami terpisah dan memang dia tidak pernah bisa menerima. Dan satu hal lagi, saya mengikuti kasih dan saya juga sempat mengikuti baptis Islam juga saat itu tahun 2017 bulan Desember. Waktu itu saya, karena adik saya dia selalu mengikuti Tiberias. Nah, karena dia bilang kakak saya mau kembali ke Yesus, saya pun mengikuti baptis Islam saat itu Pak Pendeta Pak Riazi di Hotel Kelapa Gading, Nias itu di Jalan Pegangsaan. Sampai saya kelar mengikuti katekisasi saya di gereja, puji Tuhan, tanggal 18 Maret 2018 saya di CD. Dan puji Tuhan juga, nantulang saya datang, bule saya datang, bapak tua saya datang.
Dan salah satu anak saya pun yang besar datang. Saya nangis saat itu, Tuhan terima kasih. Saya bilang, anak saya pun peluk saya saat itu. Mama sudah hidup baru. Mama, kakak sayang mama. Mama jangan tinggalin kakak. Saya bilang sama anak saya, mama tidak akan pernah meninggalkan anak mama. Tapi kehidupan manusia itu ada hidup dan mati. Karena buat orang Kristen, mati adalah suatu keuntungan di mana kita percaya kepada Tuhan. Kita akan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Itulah yang saya yakini sampai hari ini. Sampai hari itu yang saya yakini, sampai hari ini saya percaya. Tiada mustahil bagi Tuhan. Saat kita berserah, menaruhkan pengharapan kita sama Dia, Tuhan selalu datang tepat waktu. Dia tidak pernah terlambat menolong anaknya. Jadi buat semua Bapak Ibu Saudara-saudari, kesaksian yang sampaikan ini bukan semata-mata saya mengada-ngada, karena inilah proses Tuhan yang saya rasakan dengan kehidupan saya sampai hari ini. Karena buat saya, hidup dunia itu tidak harus kaya, tidak harus beruang, tidak. Saat kita punya niat baik dan berkomitmen dengan apa yang kita putuskan, Tuhan kasih kemudahan. Tuhan perbarui baik kehidupan, baik perekonomian, dan semua Tuhan perbarui tanpa kita ketahui di luar kesadaran kita sebagai manusia. Demikianlah kesaksian yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih buat Bapak Pastor, dan sekali lagi saya mengucap syukur bahwa Tuhan sampai hari ini baik-baik dan teramat baik buat hidup saya. Terima kasih. Haleluya, luar biasa sekali. Jadi teman-teman, bagaimana Ibu Julianti ini mengalami kasih Tuhan secara real. Jadi yang seperti saya katakan, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik dan benar-benar Tuhan. Jadi hakikat Tuhan itu bukan hanya dicerita di dalam Alkitab, tapi memang nyata bagi setiap orang, ya. Ibu Julianti ini pernah menyangkal Tuhan, pernah meninggalkan Tuhan, pernah merendahkan Tuhan, cuma demi seorang yang dia sukai, yang mau jadi suami, dia meninggalkan Tuhan Yesus. Dan di sini kita melihat Tuhan Yesus tidak marah-marah, tidak kemudian datang, terus kemudian menampar ataupun membunuh Ibu Julianti. Tidak. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Ya, yang jahat itu hanya setan. Setanlah yang menginginkan kematian manusia. Dan kita melihat bagaimana Ibu Julianti mengalami kegelisahan dan tidak ada damai hidupnya setelah dia meninggalkan Tuhan Yesus. Inilah sesuatu kenyataan atau pengalaman yang tidak bisa dibantah, atau sesuatu yang dirasakan secara pribadi oleh Ibu Julianti. Jadi tidak bisa dibantah oleh siapapun, karena yang merasakan sukacita itu Ibu Julianti. Itu perasaan tidak bisa dibantah. Kalau Anda lagi sedih, saya tidak merasakan, Anda yang merasakan. Jadi orang yang lagi marah, emosional, orang lain tidak merasakan, tapi dia yang merasakan. Begitu juga Ibu Julianti, bagaimana dia bisa menceritakan dia tidak ada damai setelah meninggalkan Tuhan Yesus. Ya itulah yang dia rasakan. Setelah kembali kepada Tuhan Yesus, luar biasa ya. Damai sejahtera kembali memenuhi hidupnya, karena itu suatu perasaan yang nyata yang tidak bisa dijelaskan oleh apapun. Sama seperti saya bilang tadi, bahwa orang sedih, orang lagi emosi, itu orang itu yang merasakan. Jadi tidak bisa dibantah oleh orang lain. Ya, kenapa dia sampai memaki-maki orang? Kenapa sampai dia memukul orang? Kenapa sampai dia membunuh orang? Itu perasaannya. Jadi begitulah. Kenapa Ibu Julianti bilang dia tidak ada damai? Ya itulah yang dia rasakan. Jadi memang seperti yang dikatakan Alkitab, Tuhan Yesus itu adalah Raja Damai. Oleh sebab itu, setelah Ibu Julianti kembali, maka damai sejahtera sukacita itu kembali memenuhi hidupnya. Luar biasa. Jadi teman-teman, bagi Anda yang belum mengenal siapa Tuhan Yesus,
Cobalah berdoa ya supaya Anda pun bisa menerima kasih karunia Tuhan. Karena banyak orang sok tahu dan merasa bahwa dialah yang benar dan terus membenarkan apa yang dia pikirkan atau apa yang dia yakini. Tetapi di dalam kehidupan ini berdoalah, saya mengasihi siapapun, dan karena Tuhan Yesus berkata di dalam Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini, ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Nah, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya siapapun Anda yang mendengarkan acara ini, Anda masih tinggal di bawah kolong langit, kan? Nah, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Hanya nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi Tuhan Yesus Maha baik dan mengasihi hidupmu, apapun latar belakang. Ya, Tuhan tidak memilih-milih engkau tampan atau mungkin kurang bagus wajahmu, atau mungkin hal-hal mungkin engkau dompetmu kosong, sedangkan dompet robek pun Anda disayang Tuhan. Karena dia Tuhan yang baik. Ibu Julianti di dalam keadaan kesusahan, Tuhan Maha baik menolong. Jadi begitulah perjalanan daripada Ibu Julianti. Saya berharap bagi teman-teman yang belum kenal Tuhan, ya berdoalah, bertanyalah, ya cari tahu siapa Tuhan Yesus itu, supaya Anda pun bisa selamat. Yohanes 14 ayat 6 di bawah akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dengar, tidak ada seorang pun. Nah, saya percaya Anda yang menyaksikan program ini, kita semua adalah orang. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat. Dia yang mengasihi hidupmu dan dia ingin supaya hidupmu tidak binasa. Nah, Bu Julianti, saya punya sedikit pertanyaan. Di dalam menjalani hidup setelah Ibu keluar dari Tuhan Yesus pada waktu itu mengikuti keyakinan suami. Nah, Ibu kira-kira apa yang Ibu rasakan pada waktu itu? Ya, sampai Ibu bisa mengatakan saya tidak ada damai sejahtera. Apa karena sering bertengkar dengan suami atau bagaimana? Jadi apa ya, saya selalu khawatir, cemas dengan setiap hari kebutuhan saya itu, saya selalu merasa ketakutan gitu loh. Jadi Setiap hari. ada intimidasi ya? Intimidasi sih tidak. Jadi terkadang saya kalau udah di rumah tiba-tiba ada permasalahan, anak harus bayar ini itu dan kebutuhan sehari-hari, padahal saya saat itu membantu juga sih kebutuhan di rumah dengan saya keliling jalanin kredit pakaian gitu kan, keliling gitu di lingkungan saya. Tapi Iya, tidak pernah ada cukup gitu loh, Pak. Bukan iya, berarti saya maksud tidak saya, bersyukur ya. ya maksud saya bukan intimidasi dari manusia, tapi Oh itulah tidak. intimidasi dari kuasa kegelapan yang terus mengganggu pikiran, mengganggu perasaan, sehingga muncul ketakutan, kekhawatiran, dan hal-hal yang kita tidak harapkan di dalam hidup ini. Iya, karena saat itu Seperti itu saya ya? selalu berpikiran setiap saya mau ngambil satu tindakan apa, saya selalu berpikir gini, saya takut gitu loh. Kalau nanti saya seperti ini, nanti saya akan seperti ini. Saat itu saya benar-benar apa ya, iya pokoknya selalu gitu deh Pak, gelisah, khawatir, cemas, selalu setiap hari seperti itu gitu. Iya, iya. Oke. Walaupun Nah, setelah seandainya saya ceria atau seperti apa, saya selalu berusaha untuk saya tidak mau orang tahu kesusahan saya atau kekhawatiran saya gitu. Sampai saya pun tidak pernah bilang sama papa saya saat itu. Nggak pernah saya bilang tentang kehidupan saya yang selalu kekurangan, saya nggak pernah bilang. Sampai suatu saat papa saya sendiri datang ke rumah kontrakan saya, barulah dia menanyakan keadaan saya sama anak-anak saya. Gitu. Oke.
Setelah Ibu balik ke Tuhan Yesus, bagaimana? Apa ada perbedaan yang Ibu rasakan? Oh, kalau perbedaan sudah pasti ada, Pak. Itu tidak Ya, diragukan lagi. Sampai hari ini, mau saya ada uang kek, mau nggak ada uang atau ada makan tidak ada makan, karena apa? Selalu pagi-pagi udah saya baca Alkitab, saya teduh, puji nama, memanjatkan pujian buat Tuhan. Ya sudah, damai saja gitu. Tidak pernah ribut harus beras nggak ada, ini nggak ada, itu saya nggak pernah lagi ngedumel hal seperti itu, tidak gitu loh. ya. Jadi itulah sebuah kepastian bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, teman-teman ya, bahwa sesuatu yang muncul di dalam roh kita, di dalam hati kita, bagaimana satu kekuatan yang luar biasa. Jadi kita tidak lagi fokus kepada apa yang terjadi di dalam hidup kita, tetapi kita menjadi diyakinkan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin ya. Artinya ada Ya, satu jaminan, ada satu janji Tuhan bahwa jangan kamu khawatir, burung di udara ya dipelihara dengan jangan baik. kamu khawatir, burung di Ya, udara dia pelihara. ya itulah jaminan dari Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bukan kata-kata huruf-huruf yang ditulis dalam buku, Iya, yang memenuhi buku banyak halaman. Bukan, bukan itu bukan kata-kata. Itu adalah firman yang dibukukan. Jadi dia hidup, ya. dan Kalau dibilang jangan memang khawatir, ya gimana ya, Bu? ya sama seperti yang Bapak sampaikan itu. Ya pengertian saya sampai hari ini firman yang disampaikan Bapak Pendeta itu bukan hanya sekedar kalimat biasa, tapi Ya, benar-benar hidup dan berperan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, Pastor. amin. Ya, jadi itu bukan hanya huruf-huruf dirangkai menjadi kata, kemudian ditulis untuk menebali sebuah buku yang termuat di dalam Alkitab, tidak. Itu adalah firman yang dibukukan. Jadi kalau kita membaca itu, ayat-ayat itu hidup di dalam hati kita. Jadi dia memberikan kekuatan, keteguhan di dalam roh kita, sehingga kita tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa kecemasan. Walaupun itu muncul, walaupun itu sering menyerang hidup manusia, tapi orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus dan dia sebagai juru selamat dan Tuhan kita, maka ada satu kekuatan yang berbeda yang mengalir di dalam roh kita. Makanya Ibu Julianti bilang, dia sesulit apapun hidupnya, dia tetap ada sukacita. Ya, Ya. teman-teman, Anda yang belum kenal Tuhan, atau mungkin yang masih ragu-ragu, yang masih bertanya-tanya, siapa sih Tuhan yang menciptakan hidupku? Saya mau beritahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi hidupmu, dan dialah satu-satunya pencipta, dialah Tuhan yang telah dikatakan, dinyatakan di dalam Alkitab, bahwa dialah pencipta manusia, dialah yang baik, dialah yang bisa membebaskan hidupmu, dan dialah juru selamat. Dan dia juru selamat bukan hanya untuk orang-orang Kristen, dia juru selamat untuk semua manusia. Oleh sebab itu, siapapun, ada begitu banyak orang-orang yang tadinya anti-Kristen, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya, Tuhan mengulurkan tangannya, dan Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan tidak berkata, kau kan antikris, kau kan tidak percaya kepadaku, kau kan imanmu berbeda, maka aku tidak mau tolong kau. Tidak. Tuhan yang baik itu selalu baik. Dan dia tidak pernah dipengaruhi apapun latar belakang Anda. Karena kasih Tuhan itu jauh lebih sempurna, jauh di atas segala-galanya. Makanya waktu Tuhan Yesus disalib, dia kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu mengalahkan dunia. Kasih itu mengalahkan kejahatan. Karena kebaikan itu, itulah yang mengalahkan kejahatan. Tuhan Yesus bilang, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Buat. Ya, terima kasih Bu Julianti, doa kami Ibu tetap setia, ya jangan meninggalkan Tuhan lagi, tetap bersama Tuhan, karena apapun keadaan kita, memang kita harus pikul salib, tapi sukacita, damai, dan mujizat itu pasti berlimpah-limpah di dalam hidup kita, asal kita setia kepada Tuhan. Ya, jadi teman-teman juga yang belum kenal Tuhan, ya saya berdoa supaya kebaikan Tuhan bisa menyentuh hidupmu.
Dan bagi teman-teman yang diberkati, boleh dukung Ibu Julianti, nanti nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi, ya. Sudah selayaknya untuk kita saling mendukung, supaya narasumber pun tetap bisa melayani Tuhan, dan tetap bisa beraktivitas, dan kita bisa saling menolong, ya. Dan terima kasih buat Bu Julianti, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bergabung di dalam link ini. Doa kami buat Anda semua, Tuhan Yesus berkati kita semua, dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Salam kemenangan.